Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya, Bang Nurul. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan berbagi cerita, berbagi sedikit sharing tentang pengalaman saya dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar calon guru penggerak di Angkatan 5. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya ketika mengikuti simulasi mengajar Bapak Ibu. Jadi, ketika kita sudah mendaftar di program calon guru penggerak, maka akan ada beberapa tahap yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan kita mengisi biodata diri, yaitu CV, ya kan? Lalu juga mengupload beberapa berkas, baik itu seperti rekomendasi kepala sekolah ataupun berupa dukungan dari teman sejawat kita. Nah, apabila proses tahap 1 ini sudah selesai, maka akan ada pengumuman berupa kelulusan proses seleksi tahap 1. Ya, mulai dari kita ngisi CV, biodata kita, terus kita bikin esai gitu. Setelah itu selesai, maka akan ada pengumuman kita lulus seleksi tahap 1. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pengumuman lulus seleksi tahap 1, maka kita akan berada di seleksi tahap 2, yaitu tahap di mana kita harus melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Adapun untuk pengalaman saya mengikuti wawancara, itu sudah saya upload. Bapak Ibu bisa lihat di atas sini ya, linknya bisa cek di atas sini atau di sini ya, bisa dicek. Oke, nah untuk yang hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana ketika saya melakukan simulasi mengajar Bapak Ibu. Baik, yang pertama lagi-lagi bahwa perlu saya tekankan di sini, proses seleksi ini tidak dituntut untuk kita terlalu tegang ya, bahwa relax aja gitu, bawa santai aja. Kenapa? Karena memang asesornya, sekali lagi saya ulang, itu baik-baik ya. Saya udah pernah ceritakan di pengalaman saya mengikuti seleksi wawancara, itu asesornya memang baik-baik. Yang jelas yang harus perlu kita siapkan banget adalah pertama, pastikan jaringan internet kita itu stabil ya. Pastikan jaringan internet kita itu stabil. Kenapa? Karena kalau jaringan internet kita nggak stabil, kalau misalnya kita lagi proses simulasi, kita lagi memperagakan sedang mengajar, terus tiba-tiba kita logout gitu kan, keluar dari Google Meet, nah itu akan mengganggu proses gitu. Jadi pastikan yang pertama adalah bahwa jaringan kita stabil tuh. Nah, yang kedua, Bapak Ibu siapkan KTP aslinya ya. KTP asli Bapak Ibu itu harus ditunjukkan ketika akan melakukan simulasi. Jadi begitu Bapak Ibu sudah join, asesor sudah kumpul, maka Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan KTP asli Bapak Ibu kepada asesor. Nah, ketika proses simulasi sudah dipersilahkan ya, pertama Bapak Ibu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dulu gitu kan. Nah, setelah dipersilakan perkenalkan diri, lalu dipersilakan untuk melakukan simulasi mengajar, maka kita selaku calon guru penggerak itu diberikan waktu tidak lama Bapak Ibu. Kita diberikan waktu hanya 10 menit ya. Bayangin, 10 menit kita harus bisa mensimulasikan cara kita mengajar. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa cara kita mengajar di sini kita simulasikan kita sedang mengajar di kelas Bapak Ibu. Jadi yang diminta oleh asesor adalah Bapak Ibu kita semua, saya kemarin diminta untuk simulasikan ketika kita sedang mengajar di kelas, bukan mengajar online. Jadi kita tidak bisa melakukan share screen ya. Kita tidak bisa melakukan share screen. Kenapa? Karena simulasi yang dilakukan adalah simulasi seolah-olah kita mengajar di kelas dan seolah-olah di situ ada muridnya. Jadi kita diminta mengajar seolah-olah di situ situasi kelas yang ada muridnya. Jadi usahakan ada tektok, ada interaksi antara kita dengan murid gitu. Misalnya, apa kabar anak-anak semuanya? Oh, alhamdulillah baik. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, Andi ya. Andi kenapa tidak hadir? Nah, nanti ada yang menjawab gitu. Nah, jadi ada tektok, ada interaksi antara kita dengan peserta didik, walaupun sebenarnya di situ nggak ada peserta didik, tapi kita diminta untuk melakukan simulasi di dalam kelas yang seolah-olah di situ ada peserta didiknya. Seperti itu Bapak Ibu ya, dalam waktu 10 menit. Yang pastinya sebelum kita melakukan simulasi,
kita diminta untuk melakukan upload RPP terlebih dahulu. Nah, itu bisa dilihat petunjuknya nanti di SIM PKB kita, di akun guru penggerak kita, itu akan ada cara kita untuk mengupload RPP-nya. Nah, di sini saya akan membacakan petunjuk khusus ketika kita harus melakukan simulasi mengajar ya. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk memilih salah satu topik mengajar yang tersedia sesuai mata pelajaran jenjang melalui tautan yang sudah disediakan. Nah, nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat RPP dengan tema yang sudah disediakan ya, kecuali untuk guru mata pelajaran bahasa daerah, TIK, dan agama. Itu bisa berdasarkan kurikulum yang dipergunakan di masing-masing sekolah. Adapun mata pelajaran lain, temanya silahkan dipilih sesuai yang sudah ditentukan. Itu nanti akan diberikan linknya ketika kita sudah ditentukan, diumumkan lulus untuk mengikuti seleksi tahap 2-nya. Nanti kita akan diberikan surat dan itu akan bisa kita lihat linknya di mana kita bisa mendapatkan tema apa yang bisa kita buat untuk simulasi mengajar kita. Nah, untuk guru mata pelajaran bahasa asing seperti bahasa daerah, bahasa Inggris, dan lain-lainnya, itu 80% menggunakan bahasa Indonesia dan 20% bahasa asingnya atau bahasa daerahnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mengajar bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Mandarin atau bahasa Sunda, bahasa daerah ya, itu 80% menggunakan bahasa Indonesia, 20%-nya menggunakan bahasa daerah ya. Jadi sudah harus disiapkan RPP-nya semuanya, termasuk di dalamnya adalah lampiran-lampirannya, asesmennya atau penilaiannya, walaupun nggak dilakukan gitu kan, tapi asesmen itu harus dilampirkan ketika kita mengupload RPP. Nah, karena durasinya 10 menit Bapak Ibu, itu kan cepet banget ya kalau menurut saya. Jadi saran saya, menurut pengalaman saya, kita nih itu kalau bisa melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum simulasi sungguhan dengan asesor Bapak Ibu. Jadi kalau waktu saya, sebelum saya melakukan simulasi di depan asesor, saya melakukan simulasi sendiri. Saya rekam dengan handphone saya coba mengajar, lalu berapa waktu yang saya butuhkan. Nah, kalau ternyata kebanyakan 10 menit itu nggak cukup, ternyata saya 15 menit nih, berarti kita sudah tahu mana yang harus kita kurangi, mana yang kira-kira tidak terlalu penting, itu bisa kita kurangi, jadi nggak terlalu lama gitu. Jadi kita bisa atur waktunya. Jadi saran saya, Bapak Ibu bisa melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum nanti melakukan simulasi di hadapan asesor gitu. Biar kita tahu gitu durasi kita kan bisa ngukur gitu, cara kita menyampaikan materi secepat apa, durasinya, intonasinya. Nah, kita butuh waktu berapa lama kira-kira. Nah, yang jelas yang ingin dinilai adalah dalam simulasi mengajar kita untuk guru penggerak ini, itu ada 3 yang akan dinilai oleh asesor Bapak Ibu. Yang pertama adalah unsur penilaian dari simulasi mengajar kita, itu adalah bagaimana kita mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman ya. Nah, di sini guru menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid ya, serta bagaimana kepercayaan diri guru dalam memimpin pembelajaran gitu. Jadi di sini yang akan dinilai yang pertama adalah kompetensi. Yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan lingkungan kelas untuk memfasilitasi murid agar bisa belajar secara aman dan nyaman. Instruksi-instruksi kita, bahasa penyampaian kita dalam mengajar, usahakan gunakan bahasa-bahasa yang positif gitu. Jangan menggunakan konotasi-konotasi yang negatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kompetensi bagaimana kita mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, dalam simulasi mengajar guru penggerak ini yang diharapkan adalah bahwa proses pembelajaran itu student center Bapak Ibu, yaitu berpusat pada murid, berpusat pada peserta didik. Jadi diharapkan ketika nanti kita melakukan simulasi mengajar itu jangan terlalu banyak menyampaikan materi ya, jangan terlalu banyak menyampaikan materi, karena yang dinilai bukan materinya Bapak Ibu,
Yang dinilai oleh asesor adalah tadi yang pertama, bagaimana kita mengembangkan lingkungan kelas, terus yang kedua bagaimana kita mendesain, memandu dan merefleksikan proses belajar, ya, bagaimana kita mendesain kelas kita, mengkondisikan kelas kita, bagaimana kita mengkondisikan murid-murid kita, peserta didik kita agar aktif dalam proses belajar yang sedang kita pandu gitu. Jadi ibaratkan kita sedang memandu sebuah acara gitu, sebuah kuis misalnya. Maka diusahakan yang aktif itu peserta didiknya, bukan kitanya. Jadi dalam simulasi mengajar nanti usahakan itu kita hanya memberikan instruksi-instruksi gitu, yang mana seolah-olah murid sedang bekerja gitu. Misalnya kita lakukan diskusi atau kita lakukan pembagian kelompok dan lainnya gitu, yang kira-kira bisa dikondisikan. Kira-kira Bapak Ibu mau memilih model atau strategi pembelajarannya seperti apa. Intinya diusahakan dalam simulasi mengajar guru penggerak ini yang aktif adalah siswanya atau peserta didiknya. Jadi jangan tampilkan kita menyampaikan materi yang terlalu banyak, ya. Jadi boleh disampaikan materinya, tapi jangan dominan. Melainkan yang dominan adalah strategi kita, cara kita mendesain kelas kita, ya, cara kita mengkondisikan siswa-siswa kita agar aktif dalam proses simulasi mengajar yang sedang kita buat. Boleh juga disiapkan alat-alat peraga. Kalau misal Bapak Ibu ada alat peraga, boleh disiapkan alat-alat peraganya seperti itu, ya. Itu yang kedua. Adapun kompetensi yang ketiga yang dinilai oleh asesor adalah bagaimana kita menunjukkan kebiasaan merefleksi untuk mengembangkan diri, ya, atau self-regulated learning. Ya, jadi guru itu melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Misalnya di akhir pembelajaran kita melakukan refleksi terhadap murid-murid kita, bagaimana karena semuanya dengan pembelajaran hari ini, apakah sudah bisa difahami, gitu kan? Apakah proses pembelajaran hari ini menyenangkan menurut kalian, gitu kan? Apa yang harus ditingkatkan, seperti itu. Jadi ada proses refleksi diri kita terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan di hari itu, gitu. Sehingga apabila ada yang kurang, kita bisa memperbaikinya di pertemuan-pertemuan berikutnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ketika proses belajar mengajar itu sudah selesai, misalnya sebelum selesai 2 menit menjelang selesai, biasanya asesor itu akan memberi tanda untuk kita siap-siap mengakhiri pembelajaran kita. Jangan lupa ditutup dengan rapih, ya. Jangan sampai kalau bisa kita juga punya timer, ya Bapak Ibu. Misalnya pakai jam, kita set timer kira-kira 8 menit, kita mau penutupan, kita udah set supaya penutupannya itu apik gitu. Jangan sampai mendadak kita sedang mengkondisikan, menyampaikan materi, tiba-tiba harus disuruh selesai. Nah ini kan pasti nggak baik gitu. Makanya kita kalau bisa latihan dulu sebelum kita tampil di depan asesor. Itu juga untuk mengurangi groginya kita gitu, groginya kita. Kenapa? Karena kita udah lebih siap sebelum tampil di depan asesor, bahwa 10 menit ini benar-benar waktu yang sudah kita persiapkan, seperti itu. Nah, nanti setelah kita selesai mengajar, setelah kita selesai melakukan simulasi mengajar, itu kita akan diajak berbincang-bincang, atau kita akan ditanya-tanya oleh kedua asesor tentang apa yang sudah kita lakukan. Misalnya tadi itu menggunakan metode pembelajarannya, metodenya apa misalnya. Terus misalnya apa kelebihan atau kekurangan dari metode yang Bapak Ibu tadi gunakan, bagaimana seandainya nanti metode itu, cara yang Bapak gunakan itu tadi di simulasi mengajar, Bapak terapkan di kelas yang nyata, apa yang ingin Bapak lakukan secara lebih maksimal, biar lebih maksimal. Intinya ada sedikit tanya jawab, ada sedikit dialog yang insya Allah itu bisa kita kondisikan lah, ya. Jadi intinya kita pahami apa yang kita sampaikan, apa metode yang kita bawakan. Kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangannya, karena itu bagian daripada cara kita merefleksi, ya. Kalau kita nggak tahu kelemahannya, nggak mungkin kita bisa merefleksi. Jadi kita juga harus tahu metode yang kita gunakan ini kelebihannya apa, sehingga kita milih metode ini, misalnya sehingga kita milih strategi ini, sehingga kita milih model pendekatan yang seperti ini. Kelebihannya apa, lalu kekurangannya apa, bagaimana cara kita mengatasinya agar kekurangan itu bisa kita tutupi atau bisa kita minimalisir, sehingga proses belajar itu bisa lebih maksimal berpusat kepada peserta didik.
Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi sedikit sharing saya tentang kegiatan saya, pengalaman saya ketika mengikuti proses seleksi simulasi mengajar calon guru penggerak di Angkatan Liba. Kita berdoa mudah-mudahan guru-guru di Indonesia senantiasa menjadi lebih baik agar kualitas pendidikan di Indonesia juga menjadi lebih baik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.